Shalom Jemaat GB Asia Afrika dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mengucap syukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama secara online. Kita buka hati kita dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada, itu semua karena pertolongan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menikmati segala berkat kemurahan yang Kau nyatakan bagi setiap umat yang percaya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang di rumah bersama-sama kita bersukacita meninggikan Tuhan yang sudah memberikan kita kuasa. Amin. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Memuji dan bersukacita bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus
terpujilah Engkau Raja segala raja. Serukan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, amin. Yang mendapatkan sukacita katakan amin. Haleluya, sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Yeay. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak terbatas. Kasih-Mu, kejayaan-Mu, kebesaran-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Ku aman di dalam-Mu, ku aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Oh, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan
sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersuka cita. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kami terima kekuatan baru darimu Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, kami percaya ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, menguatkan setiap kami umat yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami dalam nama Yesus. Kami siap dibentuk, diajar, dan bila kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom GB Asia Afrika, apa kabar saudara? Saya berharap saudara tetap semangat, jangan menyerah, tetap berharap karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan hari ini kita nggak sangka ya, kita sudah memasuki bulan ke-8 di lockdown, semuanya terbatas, kita mengalami keterbatasan dalam apapun yang kita buat. Ya, business is slowing down, income mungkin juga menurun. Ya, mungkin dari beberapa kita harus merumahkan pegawai kita dan lain sebagainya. Tapi selama 8 bulan ini kita banyak belajar sebenarnya. Kita banyak sekali diajarin sama Tuhan Yesus. Ya. Saya percaya bahwa COVID-19 ini Tuhan Yesus bukan marah sama kita. Tapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu buat kita semua. Karena saya ingin sekali saudara-saudara semua di GB Asia Afrika, kita melihat dari Alkitab kita di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Oke, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Alkitab catat begini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Oke, segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. So, jelas firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu akan dipulihkan sama Tuhan. Sampai dia kembali lagi menjemput saudara dan saya. Dia harus tinggal di surga dulu. Nah, arti kata pemulihan di ayat ini, versi King James mengatakan restitution. Restitusi bahasa Indonesianya. Ya, yang bahasa Indonesia lainnya adalah dikembalikan ke semula. Dan itu adalah arti daripada kata pemulihan. Kembali ke titik awal, kembali ke nol. Kita kayak di restart. Kita kayak di reboot. Kalau komputer, bahasa komputer mengatakan hal tersebut. Kita kayak dikembalikan ke titik awal. So, masa-masa pandemi ini saya melihatnya dan saya berdoa juga saudara punya angle yang sama. Bahwa Tuhan lagi memulihkan segala sesuatu. Segala sesuatu seperti dikembalikan ke nol. Keluarga yang selama ini sibuk, ya, ayah sibuk, ibu sibuk, anak-anak sibuk, kita jadi kembali bersama-sama. Kita punya waktu bersama-sama, ya, waktu keluarga bersama-sama. Kita bisa eat together, kita bisa hang out di rumah, kita bisa do something di rumah, dan lain sebagainya. So, again, segala sesuatu memang lagi dikembalikan ke semula, dikembalikan ke titik nol, restitusi. Dan saya percaya salah satu yang sedang dikembalikan sama Tuhan, ke awal, ke titik nol, lagi di restart adalah gerejanya. Tubuh Kristus. Gereja Tuhan lagi dipulihkan. Dikembalikan ke yang semula. Dikembalikan ya ke titik awal. Dikembalikan seperti waktu gereja lahir. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara di GB Asia Afrika bahwa kata gereja itu bahasa lainnya adalah eklesia, yang punya pengertian adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang untuk menentukan nasib kota mereka.
Tanpa kita sadari, selama 7-8 bulan belakangan ini, banyak banget orang-orang Kristen yang cara hidup kita mulai dikembalikan seperti cara jemaat yang pertama. Seperti cara hidup jemaat mula-mula. Nah, ini yang akan saya bahas buat saudara-saudara. Ya, ada 4 poin yang saya mau ambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-42. Oke, kita mundur satu pasal. Kisah Rasul 2 ini menceritakan tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus dapat kuasa yang luar biasa, ya. Dan habis mereka menerima kuasa yang luar biasa, lahirlah gereja. Dan ini ditulis di ayat ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Nah, yang saya mau bahas buat saudara ayat 42 saja. Saudara bisa lihat itu perikop, judul di atasnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 42 ada 4. Kalau saudara baca seterusnya ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-47, itu ada 10 buah yang akhirnya jemaat mula-mula alami. Yang paling terakhir saya senang banget, jumlah mereka ditambahkan setiap hari sama Tuhan, setiap hari loh. Dan mereka disenangi sama orang banyak. Ini adalah 2 daripada 10 buah yang dialami sama jemaat mula-mula. Tapi sebelum mereka mengalami buah itu, cara hidup mereka yang harus kita pelajari. Coba kita compare dengan apa yang selama ini kita buat sebagai umat yang bergereja, sebagai umat yang melayani Tuhan, sebagai umat yang pergi ke gedung gereja. Kita belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 42 yang pertama, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. All of this year saya selalu bertanya, saya selalu berpikir, pengajaran rasul-rasul itu apa sih? Apa yang diajarin sama rasul-rasul kepada jemaat di Yerusalem? Apa sebenarnya yang diajarin sama mereka? Ternyata saya dibukain dan dibawa ke kitab Lukas 24. Ini peristiwa conversation Yesus dengan murid-muridnya waktu Yesus mau terangkat ke surga. Nah, saya ingin mengajak saudara kita pergi sebentar ke Lukas 24 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Nanti kita balik ke Kisah Rasul 2 ya. Lukas 24 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49, Alkitab catat begini. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi, witness dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke, kamu harus tinggal di kota ini, di kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pentakosta. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka itu become so powerful, spirit filled, dipenuhi sama Roh. Dan ini yang dijanjikan sama Yesus. Dan pesan Yesus sebelumnya di ayat ke-47 adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Repentance and remission of sins. Oke, repentance pertobatan, remission of sins adalah pengampunan dosa. Berita tentang 2 ini harus disampaikan ke segala bangsa, kata Yesus, mulai dari Yerusalem. Nah, ternyata yang rasul-rasul ajarkan, ya, murid-muridnya Yesus ajarkan buat jemaat mula-mula adalah 2 topik ini. Ya, pertobatan dan pengampunan dosa. Kalau kita compare sama gereja zaman sekarang, deviasi kita sudah terlalu jauh, saudara. Ingat pembahasan kita lagi di restart, dikembalikan ke titik awal.
kita deviasi, kita pakai mimbar untuk propaganda, kita pakai mimbar untuk nyindir-nyindir orang, kita pakai mimbar kita untuk menghakimi orang lain. Yang Yesus pesan cuma 2, khotbahkan tentang remission of sins. Di kesempatan lain nanti saya akan coba jelaskan buat saudara-saudara, sin itu dosa. Dosa nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Ya, dosa nggak ada yang sedikit, nggak ada yang banyak. Dosa is dosa. Sin, it's a sin. Tapi kalau dibilang sins, pakai S, ini punya pengertian bukan dosa kita yang banyak. Tapi sins di Alkitab bahasa Inggris punya pengertian adalah dosa saudara dan saya di masa lalu, past, masa sekarang, present, and our future sins. Dosa di masa depan, dosa kita di esok hari. Wah Pak, jangan bilang gitu dong Pak, kita akan berdosa besok. Siapa yang bisa garansi? Ya, bahwa besok kita benar-benar suci, benar-benar kudus, nggak bikin dosa lagi. Nggak ada yang bisa garanti, saudara. Maksudnya remission of sins. Yang dikatakan sama Tuhan Yesus bahwa, hey, ini adalah good news. Ini adalah kabar baik. Bahwa dosa kita semua diampuni sama Tuhan Yesus. This is a very good news. Karena waktu Yesus mau terangkat ke surga, jelas dia pesan buat murid-muridnya, go and preach the gospel. Oke, gospel bahasa lainnya good news, kabar baik. Again, kita seringkali pakai mimbar kita untuk nyebarin bad news, bukan good news. Dan saya percaya orang yang dengar good news will lead them to repentance. Orang yang dengar kabar baik akan dipimpin hidupnya kepada pertobatan, kepada perubahan. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau dengar ada tas brand tertentu sale 90%. Ibu-ibu berubah pasti. Mandi, make up, dandan, ganti baju. Dibilangin sama orangnya, Bu, tokonya ngantri loh 2 jam. Gak peduli. Karena brand kesukaan ibu, sale 90%. Kita bersedia bayar harga. Kita bersedia ngantri 2 jam. Karena kita dengar good news. Ya, sepatu sneaker tahun 85, klasik. Ya, yang cowok-cowok, yang pria-pria, yang bapak-bapak mungkin. Ya, sale 90%. Oke, sepatu basket misalnya. Semua kita akan berubah. Kita kalau dengar good news pasti berubah. Kita bersedia ngantri, bersedia berubah pasti kita dengar good news. Apalagi firman Tuhan mengatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news. Orang yang dengar good news akan bertobat, akan berubah. Nah, ternyata pengajaran rasul-rasul tuh seperti ini karena mereka dipesenin sama Tuhan Yesus. Mereka harus mengkhotbahkan remission of sins and repentance, pengampunan dosa dan pertobatan. Coba kalau kita compare sama gereja zaman sekarang, kita pakai mimbar untuk aneh-aneh, kita pakai mimbar untuk kode-kode minta uang. Kita pakai mimbar untuk tidak semestinya. Saudara lihat lewat COVID-19 ini, banyak gereja melakukan kebaktian online. Good news spreading all over the world tanpa kita sadari. Semua orang bisa ke gereja Asia Afrika, bisa ke gereja A, B, C, nonton firman Tuhan. Good news spreading around these days, these past 7 months. Ya, dalam 7 bulan terakhir. Tanpa kita sadari, siapa yang bikin? Siapa yang koordinasi? Siapa yang izinkan ini terjadi? Saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita gerejanya melek. Kita mempelainya Tuhan loh saudara, gereja tuh mempelainya Tuhan. Kita harus melek. Bahwa kita harus jadi good news carrier. Selama ini kita sering mendengar pesan bahwa kita harus mencuci tangan. Tapi pada hari Minggu ini saya ingin pesan buat saudara-saudara. Kalau kita udah sering cuci tangan, jangan pernah lupa untuk mencuci hati kita. Ya, supaya kita jadi good news carrier. Wash our hearts. Supaya kita jadi good news carrier. Kemanapun kita bertemu dengan orang. Kemanapun, siapapun orang yang ditemui sama kita. Mereka bisa tertular dalam tanda kutip virus good news. Dan orang kalau dengar good news, puji Tuhan. Saya mengamininya dari sekarang. Mereka akan bertobat dan berubah total hidup mereka. Yang pertama,
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan. Bahasa Inggrisnya fellowship. Kalau kita compare sama gereja kita hari ini, there is no fellowship anymore. Kita kehilangan persekutuan. Kita cuman gila sama program, nggak apa-apa. Gereja punya program, nggak apa-apa. Tapi kita selalu mendahulukan program di atas hubungan. Fellowship hilang. Ya, kita fellowship cuman basa-basi. Saya udah sering katakan, cuman 3 kalimat yang sering banget keluar dari mulut orang Kristen, makanan kirinya kalau lagi kebaktian. Shalom, apa kabar? Semua baik-baik. Yang kedua, yang ketiga, saya pulang dulu ya. Udah. Ini fellowship basa-basi yang kita bangun bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kalau saya boleh pakai istilah saya, there is no gang anymore in the church. Tidak ada geng di dalam gereja. Saya percaya semua saudara pernah melewati masa-masa high school, masa-masa SMA, sekolah menengah atas. Kita semua punya geng waktu SMA. Mama saya udah 77 tahun, saya kalau tanya sama dia, Mama masih ingat geng Mama di SMA? Dia bisa jawab nama-namanya loh saudara. Ya, dan dia selalu hafal bahwa 2 dari gengnya dia udah meninggal dunia. Kita nggak pernah lupa sama geng SMA kita. Saya pun demikian. Saya dulu waktu SMA, berapa puluh tahun lalu, saya punya geng 6 orang. Ceweknya 1, tomboy banget. Saudara tahu nggak, kita kalau makan pulang sekolah, 3 teh botol dan 2 nasi bungkus. Oke, sendoknya 1, sedotannya 1. Kita makan berganti-gantian. Saudara bisa bayangin itu berapa kuman yang ngumpul di sendok itu dan sedotan itu? Karena kita makan dan minum bersama-sama, pakai sedotan dan sendok yang sama. Tapi saudara mesti tahu, dan saya percaya semua saudara mungkin pernah mengalaminya. Dari 6 kita ini, 1 sedih, 5 ikut sedih. 1 senang, 5 ikut senang. 1 dipukul orang, yang 5 nggak terima. Karena apa? Karena kita geng. Makanya saya bilang barusan, there is no gang anymore in the church. Tidak ada geng di gereja. Gereja kebalik sekarang. 1 jatuh, yang lain seneng. Saudara jangan belaga lupa. Yang 1 seneng, yang lain iri hati. Itulah gereja. Gak ada. Kita kehilangan persekutuan. Kita kalau dipanggil cell group, banyak dari kita datang itu udah terpaksa atau dipaksa. Kita datang terpaksa, ya yang punya rumah udah WhatsAppin saya 30 kali. Nih, difotoin loh, dia udah masak buat kita semua. Kita terpaksa datangnya dan dipaksa. Tapi coba kalau geng yang ngundang. Saya ngalamin hari ini, geng SMA saya ngundang saya main sepeda bareng. Hari Sabtu yuk Jess main sepeda bareng. Ya, ada meeting pagi-pagi, saya undur ke siang demi ketemu sama geng SMA, naik sepeda bareng. Terpaksa? Enggak. Dipaksa? Enggak. Because we are gang. Gereja kehilangan fellowship. Yesus berbicara soal sahabat di Matius 18 ayat yang ke-18. Jika ada 2 orang saja di antara kamu bisa sepakat, mereka minta apa saja, doa mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat berbicara tentang sahabat, menerima perbedaan satu dengan yang lain. Itulah sahabat. Bisa menerima kekurangan. Kita kehilangan ginian saudara. Lihat lewat COVID-19 di Jakarta, hopefully di Bandung sama. Di Jakarta kita jadi saling care, kita jadi saling peduli. Kita jadi saling memperhatikan, gak ada yang suruh. Kita yang bikin sendiri ya di 7 bulan belakangan ini, 8 bulan belakangan ini. Kita saling care, kita saling cek, kita saling memotivasi untuk olahraga, makan sehat, dan lain sebagainya. Tuhan yang mengizinkan ini terjadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaat mula-mula, saya berdoa GB Asia Afrika one day jadi geng. Cell groupnya jadi geng. Semua looking forward kalau mau ketemu. Amin saudara. Yang ketiga, jemaat mula-mula mereka selalu rajin memecahkan roti setiap mereka bertemu. Mereka rajin perjamuan.
Hari ini apa yang gereja kita buat? Perjamuan cuman hanya upacara dan liturgi belaka. Banyak dari kita sudah kehilangan esensi daripada perjamuan. Kita nggak sungguh-sungguh kalau perjamuan. Jemaat mula-mula mereka selalu memecahkan roti. Memang itu makanan mereka, roti dan anggur. Makanannya orang Yahudi. Tapi saudara mesti tarik garis jauh ke tulah ke-10 di perjanjian lama, di kitab Keluaran. Waktu tulah ke-10 mau dieksekusi nih sama malaikat Tuhan, orang-orang Israel harus membubuhkan darah di pintu mereka. Dan malam itu mereka mengadakan Easter dinner, ya, makan malam Paskah. Saudara tahu kan makanan mereka itu apa dari dulu? Roti dan anggur. Gimana cara buatnya roti dan anggurnya? Cara bikin roti adonannya dibanting sama mereka. Zaman sekarang even mama saya pun kalau bikin roti masih begitu. Dibanting adonannya. Dan cara mereka membuat minuman yang namanya anggur, itu anggurnya diinjek-injek. Sampai hari ini di beberapa negara di Eropa masih ada orang-orang yang melakukan cara-cara ini, saudara. Kalau bikin wine itu diinjek. Nah, maksudnya Tuhan Yesus adalah seperti itu. When you having this, waktu kalian melakukan ini, makan dan minum tubuh dan darahku, bukan cuma lambang-lambang doang. Tapi saudara harus percaya dan yakin bahwa perjamuan kudus itu adalah makanan tersehat di dunia. Roti dan anggur. Percayalah saudara, waktu saudara menelan itu roti, percayalah saudara sedang menelan kesembuhan. Saudara sedang menelan mujizat dalam nama Yesus. Saudara sedang menelan pemulihan. Saudara sedang menelan kesehatan terjadi dalam kehidupan saudara. Ini yang harus kita imani, bukan upacara-upacara doang. Kita harus mengimaninya. Bukan cuma sebulan sekali, tiap hari kalau perlu. Mereka sesering mungkin. Yang terjadi di Jakarta, hopefully di Bandung juga sama. Banyak rumah-rumah hari-hari ini, hampir tiap hari, hampir tiap malam. Kita mulai perjamuan bersama-sama. Di rumah saya seperti itu. Kita perjamuan saya, mama saya. Kadang-kadang kalau mau kumpul keluarga besar, kita perjamuannya lewat Zoom. Perjamuan bareng. Kita mengimani, kita celebrate the death and the resurrection of Jesus Christ. Kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan cuma upacara. Dan kita percaya waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi buat saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Jemaat mula-mula mereka rajin berdoa. Ya, kita semua tahu kalau mau berkata jujur, kita hari ini malas berdoa. Karena ada COVID-19 kita jadi rajin berdoa kan? Berdoa udah jadi acara dibuat sama gereja. Doa bukan gaya hidup lagi. Cuman jadi acara dan namanya jelek-jelek. Makanya orang Kristen jadi males. Saudara ingat kan? Doa semalam suntuk. Suntuk. Makanya gak ada yang mau datang. Suntuk. Doa pagi-pagi buta. Dibilang buta. Makanya gak ada yang mau melek. Dibilang buta soalnya. Doa itu gaya hidup, bukan acara. Nggak apa-apa bikin acara, tapi jadikan doa itu gaya hidup. Saya suka melihat orang Kristen kalau berdoa badannya goyang-goyang. Saudara kalau baca jemaat mula-mula waktu mereka berdoa, gedung tempat mereka berdoa, gedungnya yang goyang. So powerful. Penuh kuasa mereka waktu mereka berdoa. Saudara, saya cuma mau ingatkan saudara, rajinlah berdoa. Never underestimate the power of prayer. Dan kalau saudara sudah rajin berdoa, rajinlah untuk bermeditasi. Saya mau tekankan buat GB Asia Afrika, meditasi bukan bahasa yoga. Tapi meditasi adalah bahasa firman Tuhan. Mazmur 1 kan? Raja Daud bilang, meditate his words. So, saudara tolong ingat bedanya berdoa sama meditasi. Berdoa kita bicara sama Tuhan. Ya, ini kita rajin mungkin. Kita berdoa, wah Tuhan tolong ini, tolong itu, dan lain sebagainya. Bawa proposal sama Tuhan. Meditasi punya pengertian Tuhan yang bicara sama kita. Don't forget to meditate. Seringkali saking sibuknya kita cuman berdoa doang, tapi nggak mau meditasi. Tuhan juga bingung. Kita berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan mau jawab, kita amin.
Tuhan juga bingung, nih anak saya mau jawab, dia pergi. Terlalu buru-buru, terlalu sibuk. Coba, adain waktu untuk berdiam diri. Meditate His words. Berdiam diri, jadilah tenang. Dan mulai berdiam diri. Pastor, saya nggak bisa bangun pagi-pagi. Yang suruh pagi-pagi itu siapa? Saya yakin waktu saudara berdoa malam di Bandung, itu pagi di Amerika. Saudara bisa bilang kemana-mana, saya berdoa pagi kok, tapi waktu Amerika. Intinya, waktu saudara berdoa dan meditasi, saudara memberikan yang terbaik. Saya percaya hasilnya juga akan terbaik dari Tuhan Yesus. Dan saudara, akhirnya yang mereka alami jemaat mula-mula, waktu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka rajin memecahkan roti dan berdoa. Ada 10 buah dari ayat 43 sampai 47 yang mereka alami secara luar biasa. Kesimpulan saya saudara, ada 3. Jemaat mula-mula, mereka dying to self. Mereka mati atas kedagingan mereka dan mereka mengizinkan Jesus is the center. Yesus jadi pusat dari semua action yang mereka buat. Oke, ini yang pertama. Kesimpulan yang kedua, mereka sangat organik. Hari ini gereja ada organisasi, nggak apa-apa. Saya nggak menyalahkan itu. Bagus kita bisa urusan sama pemerintah, surat-surat dan lain sebagainya. Badan hukum dan lain sebagainya. Tapi tolong organik yang ada di dalam organisasi tersebut berfungsi dong. Jangan cuma datang manasin kursi gereja hari Minggu doang. Tapi cobalah berfungsi. Saudara yang di kampus, jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Saudara yang di tempat senam saudara, tempat arisan saudara. Ya, tempat usaha saudara, toko saudara, restoran saudara. Jadi contoh dong. Jadilah terang dan garam, jadi pemain. Sudah terlalu lama loh saudara, kita yang di panggung di gedung gereja kita pemain, yang duduk nonton. Ya, ini bukan entertainment, ini bukan pertandingan sepak bola saudara. Karena selalu penonton lebih pintar dari pemain kan? Komentator sepak bola lebih pintar dari Ronaldo kan? Dan akhirnya orang Kristen yang datang begitu, cuman bisa komentar, pintar komentar. Saya ingin mengajak saudara di Asia Afrika. Jadilah pemain, biarlah Tuhan Yesus yang jadi komentatornya. Tuhan Yesus yang mengarahkan saudara. Ya, how to play, how to deal with people. Ya, cara bisa menghadapi orang lain dan lain sebagainya. Ya, organics. Yang ketiga, jemaat mula-mula, ya, their city is their mission field. Kota mereka adalah ladang misi mereka. Makanya Rasul Paulus kalau tulis di Perjanjian Baru ke nama kota, bukan nama organisasi. Korintus, Roma, Tesalonika, dan seterusnya. Saudara jangan berpikir kata misi itu kita harus masuk ke pedalaman, ketemu suku ini, suku itu. No. Ya. Hari ini saudara di dalam kota kita pun ada suku-suku baru. Di Jakarta, saya nggak tahu di Bandung, ada suku baru di Jakarta namanya suku Goes. Suku Goes. Ya, ini udah, menjamur di kota Jakarta. Kalau saya boleh kasih kesaksian buat saudara sebagai bagian terakhir. Berapa bulan lalu saya join dengan sebuah komunitas Goes di Jakarta. Dan waktu saya diperkenalkan, teman saya yang bawa saya bilang, kenalin ini pendeta. Saudara tahu itu orang-orang yang ikut Goes itu, mereka agak nggak suka. Mereka bilang sama teman saya, ngapain bawa pendeta? Hah? Kita nggak bisa ngomong jorok. Kita nggak bisa ini, ngapain gitu. Saya dicembrutin saudara sama mereka. Tapi tiap saya diajak sama teman saya selalu ikut. Ya, hampir tiap minggu, seminggu 2 kali mungkin ikut Goes sama mereka. Saudara tahu apa yang terjadi minggu lalu? Ada salah satu orang dari mereka, ternyata mereka ini adalah orang-orang yang kepahitan sama gereja karena kebiasaan dengar bad news. Saudara-saudara yang naik sepeda mungkin tahu setiap 30-40 kilo kita biasanya berhenti sebentar untuk minum kopi dan makan telur setengah matang. Isi bensin istilahnya. Nah di situ kita bisa ngobrol selalu. Tiba-tiba di tempat makan telur dan minum kopi, orang ini kasih komitmen bahwa dia pengen kembali ke Yesus.
Dia bingung, Tuhan Yesus yang saya tahu dari gereja saya adalah Tuhan Yesus yang bak pentungan. Tuhan Yesus yang jahat, yang kalau kita salah kita dipentung. Bad news. Ya, ternyata lewat goes saudara, lewat telur setengah matang dan secangkir kopi, orang ini mengalami good news. Ingat kita udah bahas tadi, orang yang dengar good news will lead him to repentance. Orang yang dengar good news akan membawa orang tersebut kepada pertobatan dan perubahan. Your city is your mission field. Kota saudara adalah ladang misi saudara. So jadilah terang dan garam di kota Bandung saudara. Ya, jangan jadi jago kandang doang. Di dalam gedung gereja kita jago semua, waktu keluar kita kayak nggak bisa apa-apa. Sengat kita nggak ada. So jadilah saksi dimanapun saudara berada. Mari kita embrace apa yang Tuhan bikin, apa yang Tuhan izinkan lewat COVID-19 ini. Kita embrace bersama-sama. Kita mulai renungkan Tuhan maunya apa. Ya, saya percaya selama 7-8 bulan terakhir ini, kita diajarin banyak sama Tuhan. Dan salah satunya pemulihan sedang terjadi. Semua dari kita yang deviasinya udah cukup jauh, kita lagi dikembalikan ke titik mula. Dikembalikan ke keadaan kita waktu semula. So, saudara, be prepared. Oke? Karena gereja Tuhan adalah mempelainya Tuhan Yesus. Kita harus datang nanti dengan tidak bercacat celah. Sebagai gereja yang luar biasa. Sebagai umat yang luar biasa. Saya percaya GB Asia Afrika akan ditambahkan jumlahnya tiap hari sama Tuhan, jiwa-jiwa. Dan saudara akan disenangi oleh banyak orang di kota Bandung. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Saya percaya kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak. Tuhan berkati saudara-saudara. Saudara di GB Asia Afrika, mari kita arahkan tangan dan hati kita bersama-sama. Tuhan, kami sangat percaya kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Dan kami sangat percaya Tuhan, kalau ada satu orang dalam keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah kami, Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan selalu daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesus memberkati. Amin.